ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM saat serasi suara satu kata pun mana pasti selalu di hati. Ya, saat masih bersama di Dialog Interaktif bersama Perumahan Pesona Madinah. Kita masih bersama Bang Faisal yang merupakan developer dari Perumahan Pesona Madinah, dan juga ada Bang Aswara dari Bank Negara Indonesia. Nah, tadi saat kita tahu sendiri bahwa memiliki rumah merupakan impian banyak orang, dan Perumahan Pesona Madinah hadir menawarkan beberapa keringanan. Kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi untuk kamu mungkin yang masih ragu-ragu, biar lebih yakin nih kalau mau misalnya mau mengambil rumah di Perumahan Pesona Madinah. Nah, tadi kan Bang Faisal tadi sudah jelaskan spesifikasi rumahnya bagaimana, kondisi tanahnya juga bagaimana, kemudian ada nggak sih keunggulan-keunggulan lain yang diperoleh oleh klien lah ataupun calon nasabah lah namanya, selain daripada yang tadi itu? Oke, terima kasih Bang Roy. Untuk keunggulan dari Perumahan Pesona Madinah ini, selain dengan cicilan yang ringan yang setelah sudah disampaikan tadi oleh Bang Azwar, Perumahan Pesona Madinah ini lokasinya begitu sangat strategis. Sangat strategis ya? Sangat strategis. Kenapa Bang? Kita ketahui lokasinya di Jalan Didang, belakang kantor inspektorat. Belakang kantor inspektorat ini, kantor inspektor ini merupakan jalan besar dari lintas Medan Padang. Iya. Di Perumahan Pesona Madinah ini kurang lebih jaraknya sekitar 200 meter ke dalam, ya? Ke dalam dari jalan besar. Ya? Jadi betul-betul sangat strategis. Terus lagi kalau dari jarak ke Kota Penyambungan itu kurang lebih sekitar 6 km. Tempuhnya sekitar kurang lebih 15 menit ke Kota Penyambungan. Dari sisi keliling fasilitas umum dari lokasi Perumahan Pesona Madinah ini Bang, keunggulannya itu sangat strategisnya dekat dari tempat perkantoran di Kabupaten Mandailing Natal, dan juga tempat perkuliahan seperti kampus Tain. Terus tempat wisata, dekat tempat wisata seperti kita ketahui Waterpark LG. Ya, oh iya, dekat sekali Bang. Dekat sekali Bang, itu kurang lebih jaraknya 100 meter lah dari simpang inspektorat kan. Terus lagi dekat tempat ibadah seperti Masjid Agung, Aik Godang Bang. Ada tempat pendidikan seperti MAN dan MTSN kan. Iya, makanya benar-benar lokasi strategis. Terus yang kedua Bang, dia asri. Asri itu kalaulah di Perumahan Pesona Madinah ini, dia benar-benar asri. Lokasinya begitu sejuk Bang. Kita lihat view-nya, view-nya itu posisi Perumahan Pesona Madinah ini dengan ketinggian sisinya kirinya itu memiliki pemandangan berupa objek wisata Danau Siombun. Danau Siombun. Terus lagi dikelilingi pemandangan hamparan alam perbukitan. Nah, view-nya itu bisa kita lihat tempat objek wisata Bukit Muhasabah. Itu kelihatan dari lokasi tempat Perumahan Pesona Madinah Bang. Maka benar-benar lokasinya begitu asri. Kenyamanan di Perumahan Pesona Madinah itu, Pesona Madinah ini Bang, nyamannya ini lokasi Perumahan Pesona Madinah, lebar jalan utamanya Bang, pintu masuk jalan utamanya itu kurang lebih 10 meter. Berarti cukup luas sekali Bang ya? 10 meter dari rumah ke rumah jalannya. Terus jalan lingkungan masuk ke dalam setiap bloknya itu kurang lebih 6 meter. Berarti artinya yang punya mobil bisa luas sekali ya? Bisa Bang. Makanya konsep dari Perumahan Pesona Madinah ini benar-benar orang yang memilikinya benar-benar sejuk dan nyaman Bang. Terus lagi akan dibikin tempat setiap jalan itu titik lampu penerangan Bang. Lampu penerangan? Iya Bang Roy. Makanya untuk fasilitas keunggulan Perumahan Pesona Madinah ini memang sudah kita konsep sesuai dengan tema kita Bang. Rumah yang asri, nyaman, dengan cicilan ringan, dan lokasinya strategis Bang. Benar-benar hunian ideal ya?
Iya. Nah ini untuk Bang Aswar, dengan semua fasilitas itu, kenyamanan, kemudian tempatnya strategis, dekat dengan perkantoran, dekat dengan pendidikan, kemudian dekat juga dengan pusat kota. Ini siapa saja sih dan apa persyaratan yang harus disiapkan oleh orang yang ingin membeli rumah ini? Luar biasa sekali nih Bang Roy, diskusi dialog interaktif hari ini. Karena apa? Kita mendiskusikan sebuah hal yang bermanfaat bagi masyarakat Mandailing Natal terkait dengan kepemilikan rumah dengan konsep rumah asri dan nyaman dengan cicilan ringan. Jadi seperti yang dikatakan di awal nih Bang Roy, konsep perumahan ini sudah kita bungkus sedemikian rupa, tidak hanya berupa perumahan subsidi, tapi dengan konsep asri dan nyaman, yang mana cicilan ringannya kita kategorikan ini bisa dimiliki secara subsidi. Subsidinya apa nih Bang Roy? Yang pertama suku bunga. Suku bunganya Bang ya? Suku bunga memiliki GRIA itu normalnya di atas 10-an Bang Roy. 10%. Tapi dengan program pemerintah, khususnya pada pemerintahan Pak Jokowi, ini ada program perumahan FLPP yang mana pemerintah mensubsidi bunganya, sehingga bunganya bisa di angka 5%. 5%. Nah, subsidi yang kedua Bang Roy, pemerintah menyediakan bantuan subsidi uang muka senilai 4 juta rupiah. Berarti seharusnya ini uang mukanya 7,5 juta. Nah, Jadinya 3,5 juta. di mana yang tadi kita sampaikan konsumen hanya membayar 3,5 jutaan, itu kita sudah hitung nantinya konsumen itu sudah membayar uang muka ditambah 4 juta. Berarti Jadi totalnya 7.525.000 rupiah. Sehingga nantinya maksimum kredit yang dia punya, yang tadinya harga rumah sebesar 150.500.000, hanya 150.500.000. benar Bang Roy, sangat murah, yang mana sudah disampaikan Bang Faisal dengan konsep huniannya, luas tanahnya kita hanya di harga 150.500.000. Tadi sudah disampaikan uang muka hanya 3,5 juta ditambah bantuan pemerintah 4 juta. Jadi kita sudah dikategorikan membayar uang muka 7.525.000. Kita hanya memiliki nilai kredit itu 142.975.000 rupiah. 100, berarti yang dibayarkan cuma sisanya doang Bang ya? Berarti yang dari 150 juta tadi jadi 142 juta sekian. Iya, nilai kredit kita di Bank BNI-nya hanya senilai 142.975.000 rupiah. Sangat murah sekali Bang Roy. Jadi seperti yang Bang Roy tanyakan, siapa saja yang boleh memilikinya? Masyarakat Mandailing Natal pada khususnya yang memiliki KTP Mandailing Natal berkesempatan besar untuk memilikinya. Karena apa? Konsep perumahan yang kita dorong jalur subsidi itu yang pertama persyaratannya adalah memiliki KTP Mandailing Natal, memiliki penghasilan tetap, itu bisa dikategorikan karyawan, boleh PNS, TNI Polri, dan yang lainnya. Yang penting penghasilan tetap. Yang kedua, konsumen dengan tidak penghasilan tetap, wira swasta. Wira swasta bisa juga mengusulkan untuk memilikinya. Tapi kalau memiliki keinginan jalur subsidi, kita nanti hitungkan apakah penghasilannya suami istri tidak lebih dari 8 juta. Nah, bagi KTP luar kota jangan khawatir, ketika konsumen yang dari KTP luar kota tapi bekerja di Kabupaten Mandailing Natal, itu juga berkesempatan Bang Roy untuk memiliki perumahan di Perumahan Pesona Madinah dengan konsep subsidi kalau dia sesuai kategori perumahan KPR Sejahtera FLPP yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, tadi harganya cuma sekitar 150 jutaan Bang ya. Kalau misalnya ada nih, misalnya saya mau ngambil nih, udah punya KTP Mandailing Natal, terus punya penghasilan tetap misalnya, cara mengajukannya bagaimana Bang? Nah, terkait dengan cara mengajukannya Bang Roy, cukup yang pertama langkahnya Bang Roy datang ke Perumahan Pesona Madinah, pilih unitnya nih Bang Roy. Kebetulan unit kita sudah terbangun
100-an unit dari 256 unit dan sudah dihuni oleh sekitar 70-an. 70-an. Berarti udah cukup ramai juga di sana sudah ya? Cukup ramai, 70-an kepala keluarga. Jadi kalau bisa dibilang di sana sudah ramai Bang Roy. Jadi begitu unitnya sudah dipilih, Bang Roy hanya perlu mempersiapkan fotokopi KTP suami dan istri, kopi kartu keluarga, kopi NPWP, kemudian kopi buku nikah, surat domisili dari kelurahan jika KTP di luar Kabupaten Mandailing Natal, asli surat keterangan belum menikah bagi yang lajang, asli Berarti surat yang lajang juga boleh? boleh ya? boleh Bang Roy. Jadi ada sebuah stigma bahwasanya yang lajang nggak boleh kredit, salah Bang Roy. Berarti di sini boleh ya? Boleh, yang lajang boleh memiliki perumahan dengan sistem kredit Bang Roy. Nah ini buat salah satu nih yang mungkin mau mempersiapkan rumah tangga, mau beli rumah duluan, barangkali ini pilihan yang tepat. Benar Bang Roy. Kemudian selain itu tadi slip gajinya Bang Roy bagi yang penghasilan tetap. Kalau bagi yang tidak berpenghasilan tetap hanya neraca pembukuan per bulannya selama 6 bulan. Kemudian laporan bukti potong SPT tahunan. Serta Bang Roy, kalau kita mau mengajukan secara subsidi, pemerintah sudah membuka sebuah aplikasi namanya Sikasep. Nah, jadi bagi konsumen yang ingin membeli perumahan di Pesona Madinah, yang hal pertama dilakukan adalah login dulu dan daftar di Sikasep Bang Roy. Begitu lolos, bahwasanya dari PUPR-nya menyatakan lolos, maka kita bisa proses di perbankannya. Jadi kalau udah lulus dari sana baru dibawa ke perbankan. Iya benar Bang Roy. Nah ini untuk Bang Faisal lagi. Ini kan orang kan biasanya cari tempat rumah yang selain nyaman, asri itu yang aman. Kalau dari segi keamanan bagaimana sih di perumahan Pesona Madinah ini, baik ya mungkin dari gangguan Kamtibmas atau mungkin dari kemungkinan bencana alam. Orang kan sering kan memilih rumah, wah ini nggak bisa nih, takut-takutnya begini, misalnya hujan lebat, banjir dan sebagainya. Oke, terima kasih Bang Ros. Pertanyaan untuk antisipasi ke depan lah, istilah itu untuk masalah keamanannya. Kalau untuk faktor keamanan ini Bang, kalau dari segi kontur tanah ini sudah kita konsep yang namanya itu seperti penahan tanah, Bang. Penahan tanah anti longsor yang berupa turap dari sisi dengan sesuai dengan struktur tanah ya Bang. Terus lagi masalah kalau dari pel banjirnya, pel banjir ini sudah kita bikin koneksi saluran pembuangan Bang. Saluran pembuangan bisa kita arah ke depan jalan besar, udah kita koneksikan saluran pembuangan berupa sekunder. Terus juga ada juga saluran pembuangan arah ke belakang Bang. Nanti terkoneksi semuanya ke pembuangan ke saluran di jalan raya Bang. Jadi ya istilahnya kalaulah hujan lebat, untuk pel banjirnya ini sudah terkondisikan Bang. Karena sudah istilahnya unitnya ini sudah 70 KK sudah nempati, dan saat ini alhamdulillah dari beberapa waktu dalam jangka waktu setahun yang kemarin hujan-hujan musim hujan lebat, nah ini saat ini sudah terkondisikan yang namanya banjir. Nah dan juga untuk keamanan dari segi kontur tanah ini juga sudah terkondisikan karena sudah kita bikin namanya beton struktur berupa turap dari setiap kontur-kontur tanah yang daerah bukit gitu Bang. Jadi istilahnya benar-benar lokasinya nyaman dan aman Bang. Untuk lingkungan kita bikin juga keamanan berupa yang tadi kita bilang pos satpam, one gate system Bang, ini portal. Jadi keamanan dan aman serta nyamannya saat ini udah kita konsep Bang untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah hunian di perumahan Pesona Madinah.
Nah itu dia salah satu ya keunggulan-keunggulan yang sudah disampaikan oleh baik dari developer dan juga dari Bank Negara Indonesia untuk keringanan cicilannya untuk memperolehnya itu. Ini untuk hampir lupa ini untuk Bang Azwar lagi. Ini kan subsidi dan cicilan. Kalau misalnya beli cash bisa nggak sih? Sangat bisa sekali Sangat nih Bang sekali. Roy. Karena kalau kita sebenarnya di Perumahan Pesona Madinah bermitra dengan PT Kurnia Bandar Persada memberikan jalur kepemilikan itu ada 3 tipe nih Bang Roy. Yang pertama tadi kita sudah bahas detail KPR bersubsidi, kemudian KPR reguler atau komersil. Jadi yang ingin memiliki Ditahan dulu Bang lagi. Ini ada yang menelpon kita nih. Oh, Jangan-jangan ada yang mau tanya. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Terdengar Bang? terdengar Oke, dengan siapa ini? Ya. dengan siapa? Dengan siapa di sana? Dengan Saidah di Gunung Tua. Siapa? Saidah. Oh, Ida. Kak Ida. Kak Ida di Guntua. Iya. Oh, Kak Ida, kita lagi ada dialog interaktif nih. Mudah-mudahan Kak Ida mendengarkan dari tadi ya dengan Perumahan Pesona Madinah. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Iya, ini aku kayaknya tertarik pengen punya rumah di sana. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya sudah aku miliki, apakah bisa direnovasi gitu, atau harus nunggu beberapa tahun? Oh, begitu. Terus mengenai cicilannya, apakah ada keringanan? Misalnya kan kadang ekonomi kita kan nggak stabil ya kan. Misalnya kalau sebulan ini nggak bisa bayar, apakah bisa ada keringanan ditunggu 3 bulan gitu, bisa dirafel atau nggak bisa langsung ditarik gitu aja? Itu aja, Kak Ida? Iya, kayaknya itu aja. Terima Oke. kasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ini nih sepertinya buat yang berarti 2 pertanyaan untuk satu-satu masing-masing nih ya. Untuk Bang Faisal katanya boleh nggak sih kalau misalnya kita udah menempati rumah itu kita renovasi atau harus menunggu atau ada syarat-syarat tertentu? Oke Bang, terima kasih Bang. Terima kasih juga untuk Kak Ida yang berpartisipasi mendengar acara interaktif kita hari ini. Untuk rumah ini kan tipenya 36. Tipe 36, luasnya 6x6 dinding ke dinding. Luas tanahnya 7x15. Halaman depan sisa 4 meter, di halaman belakang sisa juga 4 meter. Kalau sudah memiliki rumah, sudah nempatin rumah di perumahan ini, untuk merenovasinya bisa, tapi dengan catatan tampak depan tidak boleh dirubah. Oh, tampak depannya tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Tapi kalau misalnya di depannya itu mau ditambahi garasi, silahkan. Berarti Tidak ada bangunan berbentuk dinding. Oh, begitu. Kalau mau bikin kanopi, silahkan. Bikin carport, silahkan. Yang penting view tampak depan tidak boleh dirubah Sampai 5 tahun. sampai 5 Kalau tahun. dari belakang hantam aja. Kalau belakang silahkan mau renovasi. Yang penting tampak depan tidak boleh dirubah sebelum maksimal 5 tahun. Nah, ini untuk Bang Azwar ini. Ini kan memang sering sekali ya, apalagi misalnya buat yang tidak berpenghasilan tetap. Bisa jadi misalnya dia usaha, bulan ini bagus pendapatannya. Nah, ternyata bulan depan mandek dan nggak bisa buat bayar cicilan. Ini bagaimana solusinya nih, Bang? Jadi terima kasih Bang Roy. Terima kasih untuk Kak Ida yang sudah mendengarkan dialog interaktif kita pada hari ini. Dan terkait dengan pertanyaannya nih Bang Roy dan untuk Kak Ida, yang pertama seperti mungkin saya tambahi yang disampaikan oleh Bang Faisal. Jadi di kategori rumah subsidi yang jika rumah perumahan yang kita beli secara subsidi itu seperti yang bilang Bang Faisal, bahwasanya untuk merenovasinya diberikan batas waktu itu 5 tahun. Tapi untuk menambah kanopi di depan, menambah bangunan di belakang semacam dapur, itu boleh begitu ditempati kapan aja boleh. Dan 5 tahun itu bisa rombak total. Rombak total ya? Iya, artinya jangan sungkan-sungkan setelah 5 tahun mau bertingkat mau seperti apa, dengan luas 7x15 itu sangat memungkinkan
untuk membangun tipe-tipe di atas 36. Nah, terkait pertanyaan kedua, cicilan dengan keringanan. Jadi ini kaidah terkait dengan cicilan. Kita di awal mungkin harus sama-sama memahami bahwasanya kredit itu adalah jangka panjang. Jadi yang namanya di perbankan, kategori kredit itu tetap mengacu kepada syarat ketentuan berlaku. Jadi yang namanya cicilan itu merupakan kewajiban per bulannya. Jika tidak ada kemampuan bayar, pasti dari pihak banknya ada sebuah mitigasi, dalam artian memberikan warning ke nasabahnya bahwasanya cicilannya menunggak berapa hari, berapa lama. Jadi kita tidak langsung mengeksekusi. Oh begitu. Kita melakukan mediasi dulu bagi nasabahnya terkait dengan cicilannya. Cuman yang menjadi patokan adalah cicilan tidak boleh macet begitu cair, 3 bulan macet. Oh begitu Bang ya. Nah, itu luar biasa tuh. Berarti ada sesuatu gitu ya. Memang tidak berkeinginan untuk atau ada sesuatu lah barangkali. Ada sesuatu di situ. Karena pas diterima rumahnya langsung macet. Iya kan. Nah, jadi kalau bisa, apalagi rumah ini sebuah perumahan yang nyaman, asri, kita bisa bilang sangat recommended. Apalagi dengan jalur subsidi, kalau bisa sedaya mampunya kita cicilannya jangan nunggak gitu kan Bang Ray. Nah terkait menunggak pun nanti kita sifatnya diskusi. Jadi jangan khawatir konsumen yang menunggak atau mau menunggak atau merasa nggak mampu bayar, datang ke kami. Disampaikan keluhannya. Disampaikan, jangan diam Bang Roy. Kalau diam ya kita nggak tahu kan. Ya artinya klien juga jangan cuma menunggu aja ya, harus juga proaktif agar sama-sama tahu seperti apa solusinya, kondisinya, supaya kita bisa diskusi nih seperti apa solusi yang bisa kita tawarkan. Karena sekarang Bang Roy, konsep perbankan adalah memberikan solusi terhadap nasabahnya sesuai kebutuhan. Seperti itu. Nah ini terkait tadi yang sampaikan Kaida juga, kalau misalnya nih Bang, misalnya kan Roy ambil nih satu unit misalnya, nah ternyata bulan ini karena bukan penghasilan tetap. Kalau penghasilan tetap kan tahu kita penghasilannya kenapa kan. Kalau misalnya bukan penghasilan, punya penghasilan tidak tetap, ternyata tahun ini agak banyak uang saya nih, saya bayarkan 2 bulan, tapi bulan depan saya nggak bayar, itu bisa atau gimana? Oke, Bang. Itu kan katanya tadi bisa dilabel atau enggak? Oke, Bang Roy. Terkait dengan yang disampaikan Bang Roy, kita di Bank Negara Indonesia itu memberlakukan pendebetan angsuran secara otomatis melalui rekening Bang Roy. Jadi sangat aman sekali apabila kita mau membayar cicilan, stok 10 kali angsuran aja di tabungan nggak apa-apa. Oh begitu. Jadi akan di auto debit di akhir bulan Bang Roy. Jadi jangan khawatir kalau punya banyak uang berlebih, simpan aja di tabungan yang terafiliasi dengan pinjamannya, stok aja di situ. Nanti secara sistem otomatis akan mendebit di akhir bulan. Nah jadi jangan khawatir kalau sudah punya stok, udah nyaman-nyaman aja, nggak usah secara tunai datang ke Bank Negara Indonesia menyetorkan angsuran. Cukup di zaman sekarang melalui mobile banking. Kalau dia gajian di bank lain, transfer aja ke rekening BNI yang terafiliasi dengan pinjamannya. Jadi dia cukup di rumah tanpa ribet. Nah kalau ini masih belum terjawab sedikit lagi nih. Kalau misalnya saya datang bayar cash untuk 2 bulan, misalnya ini untuk bulan Maret sama April, boleh nggak? Kalau secara sistem Bang Roy itu tidak terakomodir. Dia hanya kita stok aja di tabungan. Nanti biar sistem secara otomatis yang mendebet. Nah yang ada Bang Roy itu cash bertahap. Cash bertahap Bang, ya? Jadi artinya begini, begitu kreditnya berjalan, kita punya rezeki nih, kita bisa boom. Tapi Bang Roy, untuk subsidi itu tidak bisa berlaku sebelum 5 tahun. Sebelum 5 tahun. Nah, jadi begitu. Untuk jalur pembiayaan subsidi, nasabah tidak boleh melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo sebelum kreditnya berjalan 5 tahun. Karena kategori pemerintah kredit itu berjalan setelah 5 tahun, itu artinya konsumennya sudah mapan. Nah, ya, dari MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, kategori 8 juta ke bawah. Nah tadi sempat terpotong tadi karena ada masuk telepon tadi. Itu bagaimana untuk yang beli cash tadi Bang? Nah terkait beli cash tadi itu
bisa langsung menghubungi pihak developer nih, Bang Roy, karena terkait dengan cash itu tidak ada hubungannya dengan sistem perkreditan. Oh begitu ya, berarti ini menjadi tanggung jawab penuh dari developernya. Benar. Nah untuk ini Bang, untuk penyerahan kunci Terkait penyerahan kunci, iya. kita di Pesona Madinah yang mana begitu tanda tangan kredit itu bisa langsung terima kunci dan tempati, Bang Roy. Karena apa? Konsep kita di perumahan Pesona di Madinah adalah perumahan siap huni. Jadi jangan khawatir begitu teken kredit mau pindahan besoknya itu bisa, Bang Roy. Jadi selesai diurus langsung dapat kunci ya. Iya. Berarti sangat, selain ringan ini juga mudah sekali ya. Iya benar Bang Roy. Nah itu salah satu seputar bagaimana tadi keunggulannya juga dan cara cicilnya. Dan selepas ini tetap bersama kami, kita akan simpulkan dialog kita di siang hari ini. Bagaimana caranya tadi, barangkali ada yang masih terlewat atau barangkali masih ada yang baru saja bergabung. Tetap bersama kami di dialog interaktif bersama Perumahan Pesona Madinah.